Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, nikmat dan anugerah dari Allah yang pada hari ini, tepatnya di sore hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia untuk masih bisa mengistiqomahkan kajian-kajian hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga bulan ini menjadi hujjah lana la hujjah alaina, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke dalam hadis ke-17. Al-haditsus sabi asyar. Al-amr bil ma'ruf, al-amr bil ihsan wa rifqi bil hayawan. Hadis yang ke-17 ini temanya adalah perintah untuk kita berbuat baik dan juga melakukan atau bersikap lemah lembut kepada hewan. Seperti itu. Diriwayatkan an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, ya. Namanya Shaddad bin Aus, adapun kunyah atau julukannya adalah Abu Ya'la radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menfardukan ihsan. Ihsan itu berbuat baik ala kulli syai', atas segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Fa ahsinul qitlah, berbuatlah baik dengan ketika kalian membunuh tersebut, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, apabila kalian menyembelih maka lakukanlah dengan baik penyembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian ketika menyembelih menajamkan pisaunya, parangnya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat tenang hewan sembelihannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sedikit tentang terjemah atau kisah seputar kehidupan sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini. Beliau adalah ibnu akhi Hassan bin Thabit, sepupunya ibn akhi atau keponakan dari sahabat Hassan bin Thabit. Keponakannya sahabat Hassan bin Thabit yang terkenal seorang penyair, syairnya Rasulullah, orang yang ahli syair yang selalu memuji-muji Rasulullah dan membela Rasulullah dalam syair-syairnya. Disebutkan oleh Abu Darda, salah satu sahabat Nabi, beliau mengatakan, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqiha hadhil ummah Shaddad bin Aus. Sesungguhnya setiap umat memiliki seorang faqih, memiliki orang yang faham di dalam perkara agamanya, setiap umat. Wa inna faqiha hadhil ummah Shaddad bin Aus. Sesungguhnya faqihnya atau orang yang faham tentang agama di dalam umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, adalah Shaddad bin Aus, alim. Kemudian Abu Darda mengatakan di dalam lanjutan ucapan beliau ini, wa inna minan nas man yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Ya, dan sesungguhnya di antara manusia ada yang diberi ilmu tapi enggak diberi hilm. Diberi ilm, diberi ilmu tapi enggak diberikan hilm. Enggak diberikan sifat santun, penyabar. Ya. Ilmu, alim, tapi enggak diberikan oleh Allah hilmnya, sifat santun atau penyabarnya. Wa inna baya ala qad utiya ilman wa hilman. Akan tetapi sesungguhnya Abu Ya'la Shaddad bin Aus telah diberi oleh Allah ilmu dan hilm,
sifat santun tadi itu. Ini sedikit tentang beliau. Kemudian disebutkan juga bahwasanya idza dakhala al-firash, apabila beliau naik di atas kasurnya hendak istirahat atau tidur, yataqallabu alaihi wa la ya'tihi an-naum, padahal di malam hari ya. Beliau cuman baring-baring saja, bolak-balik saja di atas kasur, baring-baring, kemudian wala ya'tihi an-naum, enggak datang, enggak bisa tidur. Fayaqul Allahumma innan nar qad azharajni wa adhabat 'anin naum, dan dia sambil mengatakan, sambil guling-gulung di kasurnya, di atas kasurnya, guling-guling, gulung-gulung dan seterusnya, bolak-balik tanpa enggak bisa tidur, dia sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya api neraka telah membuatku begadang, telah membuatku enggak bisa tidur. Wa adhabat 'anin naum, dan membuat tidur itu hilang dariku, enggak bisa datang. Kemudian beliau bangun, sholat sampai subuh datang. Seperti itulah kebiasaan beliau. Nah, kita sekarang mengkaji tentang makna hadis ini. Di sini disebutkan, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah kataba ay aujaba, mewajibkan, au farada, menfardukan al-ihsan, berbuat baik. Ihsan di dalam syarah kitab ini disebutkan bahwa ihsan adalah tahsinul a'malil masyru'ah. Ya, berbuat baik atau membaguskan atau memperbaiki amal-amal yang disyariatkan. Jadi amal-amal yang disyariatkan kita maksimalkan dengan berbuat baik di dalamnya, ala kulli syai', segala hal, di dalam segala hal. Ya, seperti itu. Ini berbuat baik. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik pada segala hal, pada segala sesuatu. Seperti itu. Kemudian di sini dibagi termasuk macam-macamnya kebaikan, macam-macamnya perbuatan baik. Ada yang pertama al-ihsan ilan nafs. Berbuat baik dengan diri sendiri. Berbuat baik dengan diri sendiri adalah an yahmilaha ala fi'l ta'at wa jitina bil mukhalafat. Hendaknya mengajak diri untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Wa alla yuridaha mawaridas su', dan tidak mengajak diri untuk mendatangi tempat-tempat keburukan. Wa la yadhlimaha bi ma'siyah, tidak menzalimi, menyiksa diri sendiri, zalim kepada diri sendiri dengan kemaksiatan. Wa la yuti'aha fi kulli ma turid, tidak mentaati nafsu atau diri sendiri di dalam segala hal yang dia inginkan. Wala yuhniha bi syifa'il ghaib, wala yuhniha bi syifa'il ghaib, dan seperti itu. Wa amal ihsan ilal ahl wal khuddam, ada juga berbuat baik kepada keluarga, anak istri dan khuddam, pembantu ART, ya, pembantu asisten rumah tangga ART. Fa huwa an yu'ashirum bil lutfi wa husnul khuluq, yaitu adalah dengan bergaul kepada mereka dengan bil lutuf, dengan kelembutan, husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak mereka kepada kebaikan, ma'ruf, hal-hal ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar. Ini berbuat baik kepada mereka. Justru berbuat baik kepada mereka adalah amar ma'ruf, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ya'limu ma yahtajuna ilaih, mengajarkan mereka apa yang mereka butuhkan. Bukan berbuat baik kepada mereka malah ketika mereka melakukan kemungkaran tidak kita cegah, atau mereka meninggalkan suatu hal kema'rufan, kebaikan, enggak kita ingatkan. Ini bukan berbuat baik. Ya, contoh di zaman sekarang ini orang tua berdalih dia kasihan sama anaknya habis sekolah, capek dan seterusnya, kasihan, akhirnya sudah masuk usia, sudah SMP, sudah balik, sudah berakal, bajunya tetap dicucikan, kasihan. Ini bukan ihsan, ini bukan berbuat baik kepada keluarga atau anak. Enggak, ya dia malah menjerumuskan anak ini. Semestinya anak sudah bisa mandiri, cuci baju sendiri, tidak memperbudak orang tua, terutama ibunya. Tapi ibunya dengan dalih kasihan, capek anak saya, mengajari anaknya untuk durhaka, tidak berbuat baik, melanggar. Kemudian al-ihsan ila sairin nas, juga ada berbuat baik kepada seluruh manusia. Nah, ini umum, ya, salah satunya dengan alla yughashshahum,
tidak menipu mereka, ya bahasa Jawanya enggak ngakali mereka, tidak menipu mereka. Balian sohlahum, akan tetapi menasihati mereka, yahsin sohbatahum, berbuat baik dengan bersahabat kepada mereka, wa yatahammal adzahum, bahkan yatahammal adzahum, menerima atau menahan gangguan-gangguan dari mereka, diempet, ditahan, nggak apa-apa sudah. Ya, terkadang manusia bersahabat, berkeluarga, pasti ada sedikit gangguan, ada sedikit hal yang mungkin nggak enak di dalam hati, ya tahammal, menahan, ya tahammal adzahum, seperti itu. Terutama seorang guru kepada muridnya, kadang murid itu ya kurang ajar, murid itu nggak ada adab, unggah-ungguh, tahammal, guru itu nahan, guru itu ngempet, ditahan, ya ditahan, seperti itu. Ya tahammal adzahum, hadza ihsan, ini termasuk berbuat baik. Seperti itu. Ya, wa amal ihsan ilal anbiya alaihi wassalatu, ada juga ihsan berbuat baik kepada para nabi dan para rasul. Dengan cara apa? Beriman kepada mereka dan apa yang telah mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada ulama. Ya, jadi Allah mewajibkan, kata Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal, kepada semuanya. Ya, ihsan kepada ulama, berbuat baik kepada ulama, contohnya apa? Tauqirihi, menghormati mereka. Wa qabuli ma yarunahu, menerima apa yang telah mereka nukilkan, apa yang mereka riwayatkan. Selama mereka kita lihat orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, kita terima. Jangan dikit-dikit protes. Mana dalilnya Ustaz? Mana? Kalau dengan pertanyaan, dengan adab bertanya boleh. Ustaz, saya mau tahu dalilnya ada di kitab apa dan bagaimana. Tapi orang sekarang diajari kurang ajar dengan ulama. Mana dalilnya? Ini bukan hadis sahih, ini seterusnya. Seperti itu. Padahal tidak ada kapasitas keilmuan pada dia, malah dia berani menentang ulama. Wa adamu idzaati auratihim, dan tidak menyebarkan aib-aibnya para ulama. Nah, ini terutama ini ya, berbuat baik kepada para ulama. Soalnya yang paling dikecam itu memang seperti ulama ini ya, public figure. Ini paling dikecam ya. Ya, istilah sekarang influencer itu ya. Itu paling dikecam. Sekali melakukan kejelekan, sebarkan. Duar seperti itu. Ada mu'idha'at auratihim, ini termasuk berbuat baik. Ya. Jadi ketika Rasulullah menerima sahabat Anas bin Malik untuk menjadi khadim, pelayannya. Waktu itu usianya masih 10 tahun. Ibunda beliau, Ummu Sulaim, yang membawa sahabat Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk diterima menjadi khadim atau pelayannya, pembantunya Rasulullah. Seketika itu ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik, ya walad ihfad sirri, hei anak, hele, wahai anak, katanya, istilahnya bahasa Indonesianya, nak, kamu sekarang khidmat di sini, ihfad sirri, jaga privasi saya. Mau tidak mau, orang murid itu kadang melihat, apalagi murid yang dekat dengan gurunya, melihat privasi guru. Ya, jadi termasuk ihsan kepada ulama, berbuat baik kepada ulama adalah tidak menyebarkan kekurangan-kekurangannya guru. Seperti itu. Ada lagi berbuat baik kepada jin, kepada malaikat, ya. Kemudian berbuat baik kepada binatang. Berbuat baik kepada binatang, ya, contohnya adalah alla yuji'ahum, tidak membuat mereka lapar, wala yu'atishahum, tidak membuat mereka haus. Ya, melihara binatang tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, waladribahum bighairi maujib, tidak memukul mereka melebihi atau dengan menyakiti. Ya, kalau sekedar memukul untuk mengarahkan, tidak menyakiti, boleh seperti itu. Ya, dan kisos di hari kiamat itu berlaku. Ya, seperti itu. Hewan pun akan mengkisos orang yang menyakitinya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk, berbuat jelek, mengganggu, menyakiti siapapun walaupun hewan. Seperti itu. Ya, banyak sekali. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian membunuh maksudnya membunuh yang dibolehkan untuk membunuhnya, ya, membunuh hewan yang diperbolehkan untuk membunuhnya atau yang lain. Fa ahsinul qitla, maka bunuhlah dengan baik.
ya, bunuhlah dengan baik, ya. Berbuat baik dengan membunuh dengan baik maksudnya apa ya? Memilih cara yang termudah di dalam membunuhnya supaya tidak terlalu sakit, ya, supaya tidak terlalu tersiksa. Wa asrauha ishaqan, sekiranya cepat matinya tapi nggak terlalu tersiksa, itu berbuat baik di dalam cara membunuhnya. Seperti itu, ya. Sebagian ulama itu tidak menyenangi, memakruhkan membunuh hewan dengan cara dibakar. Contohnya membunuh hewan, ya, bukan hewan besar, ya, yang haram kalau itu, ya. Membunuh hewan dengan dibakar hidup-hidup haram, kecuali inilah yang dimaksud di sini makruh itu membunuh kutu hewan-hewan kecil, serangga, bak, ya, tinggi atau kepinding, kutu busuk gitu, ya. Itu dibakar, dengan dibakar mereka para ulama memakruhkan. Di dalam hadis disebutkan la yu'adzib binnar ila rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Tuhan yang memiliki api, memiliki neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Tapi Imam Jazuli dan Ibn Naji mengatakan wa hadza ma lam yattar li kathratiha fa yajuzu harquha binnar. Ini kalau nggak kepepet karena saking banyaknya hewan-hewan serangga-serangga kecil tersebut. Kalau sudah kepepet saking banyaknya nggak apa-apa dibakar, karena sedikit-sedikit tidak mungkin. Seperti cuman makruh. Tapi kalau membunuh hewan-hewan besar dengan dibakar hidup-hidup, wah itu bukan makruh lagi, haram. Ayam dibakar dengan hidup-hidup, ini itu haram. Seperti itu. Wa yajuzu nashruha fi syams, boleh juga dijemur di matahari hewan-hewan kecil itu, kutu-kutu seperti itu. Ya, kasur kalau ada kepindingnya, kutu busuknya, ada tingginya, itu dijemur boleh, seperti itu. Ya. Di dalam riwayat pernah dikatakan, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang serangga-serangga kecil yang mengganggu seseorang, kata Rasulullah, ma yu'dzika falaka adziyatuhu qabla an yu'dzik. Apa-apa yang mengganggumu, apa-apa yang menyakitimu, mengganggumu, maka kamu boleh mengganggunya sebelum dia mengganggumu, ya. Jadi boleh kita mengganggunya atau kita bunuh sebelum dia mengganggu kita. Nyamuk belum gigit kita tapi sudah kedengeran suaranya, ngiung-ngiungnya di dalam telinga, di telinga sudah terdengar, boleh kita raket, boleh kita bunuh, seperti itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Rasulullah menjelaskan menyembelih dengan baik caranya gimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, ditajamkan itu parang yang dia punya, pisau parang yang untuk menyembelih ditajamkan. Ya, wajib, ya. Apabila tumpul wajib diasah, ya. Wajib diasah. Kalau masih tajam enggak usah diasah lagi. Jadi wajib. Wal yurih dzabihatah, dan membuat tenang, membuat nyaman hewan yang disembelihnya, sampai seperti itu. Salah satunya juga jangan sampai ketika kita menyembelih hewan yang akan kita sembelih setelahnya melihat proses kita menyembelih itu juga menyakiti. Seperti itu. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini ilmu yang manfaat, semoga dijadikan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.